Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Pada siang hari ini kita bisa mengikuti ya seminar hasil penelitian tindakan kelas. Judul PTK-nya Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Kreativitas dalam Pembelajaran IPA melalui model PBL dengan teknik self-learning pada peserta didik kelas 7, kelas 8 ya, SMPN 2 Sumber Pucung, tahun pelajaran 2019-2020. Peneliti kita itu adalah Ibu Ninik Sri Utami, SPD MPD, guru SMP Negeri 2 Sumber Pucung, Malang. Setelah ini kita 20 menit, itu saya akan persilahkan Ibu Ninik untuk memberikan paparannya. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan pemaparan dari peneliti kita, Ibu Ninik Sri Utami. Saya persilakan waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan Ibu Ninik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, kita bisa bertemu dalam rangka seminar saya, laporan penelitian tindakan kelas saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini judul penelitian saya, upaya meningkatkan kemandirian dan kreativitas dalam pembelajaran IPA melalui model PBL dengan teknik self-learning pada peserta didik kelas 7I SMP Negeri 2 Sumber Pucung tahun pelajaran 2019-2020. Mohon maaf judulnya saya kasih warna macam-macam ini. Jadi di sini ada unsur what-nya, kemandirian dan kreativitas, kemudian how-nya, bagaimana cara meningkatkannya, saya kasih warna hijau, kemudian siap ditingkatkan peserta didik kelas 7, kemudian di mana di SMP Negeri 2 Sumber Pucung dan kapan waktunya. Langsung saja latar belakang. Di sini poin-poin di latar belakang Bapak Ibu. Yang pertama adalah Merdeka Belajar. Tentu kita tahu bahwa Merdeka Belajar pada tahun 2019 akhir yang didengungkan oleh dilontarkan oleh Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim. Di sini kata-kata merdeka itu kan bebas. Kita bebas mengajar, anak-anak bebas belajar. Disinilah kita punya kesempatan bagaimana mengeksplor pembelajaran kita sehingga pembelajaran kita nantinya banyak inovasi, banyak kreatif. Nah, kemudian surat edaran juga nomor 14 tahun 2019 yang dari Pak Menteri, di situ ada penyederhanaan RPP. Tentunya kita tahu kita istilahnya dengan penyederhanaan RPP itu juga membuat kita semakin tentunya menerima dengan tangan terbuka. Oke, selanjutnya adalah latar belakang yang kedua adalah terbatasnya ruang belajar di perpustakaan. Di sini di sekolah kami itu rombelnya itu 33. Rombelnya 33 dengan jumlah siswa 1039 siswa. Nah, perpustakaannya ukurannya tidak sampai satu kelas, dan kalau kita masuk ke dalam satu kelas itu 32 anak tidak cukup, kita pasti ada yang di luar. Ini terbatasnya ruang belajar. Yang kedua adalah malas siswa untuk belajar secara mandiri. Ini adalah salah satu latar belakang masalah bagi saya. Anak-anak malas memang seperti itu. Kalau kita tidak meminta anak untuk belajar atau membaca,
pasti mereka tidak akan dengan sendirinya. Yang keempat adalah padatnya materi, terutama IPA yang bagian biologi, karena saya mengajar IPA. Bagian biologi itu padat sekali sehingga kadang-kadang kalau anak-anak tidak dipaksa untuk membaca, maka materi kita kadang ketinggalan. Yang kelima, setelah saya lihat di perpustakaan itu ternyata anak-anak yang pada saat istirahat itu kita lihat 95% bahkan lebih itu kalau istirahat tidak mau datang ke perpustakaan. Oleh karena itu beberapa alasan inilah yang membuat saya ingin membuat melakukan penelitian. Kata-kata self learning tadi, pembelajaran mandiri, anak-anak berusaha untuk tidak tergantung oleh tugas-tugas dari guru, tapi dia merasa dengan tidak ada beban, dengan sendirinya dia mau belajar. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu, itu latar belakang saya. Kemudian, ini rumusan masalah saya ada 3, meskipun di dalam judul itu yang saya teliti adalah kemandirian dan kreativitas. Di sini rumusan masalah saya yang ketiga ada tentang prestasi belajar. Jadi rumusan masalah pertama, bagaimana model PBL dengan teknik self-learning dapat meningkatkan kemandirian peserta didik kelas 7I SMP Negeri 2 Sumber Pucung tahun pelajaran 2019-2020. Yang kedua tentang kreativitas. Yang ketiga adalah bagaimana respon model PBL dengan teknik self-learning terhadap prestasi belajar peserta didik kelas 7I SMP Negeri 2 Sumber Pucung tahun pelajaran 2019-2020. Nah, untuk tujuan saya ingat pada saat saya dulu kuliah di S2 itu bahwa rumusan masalah adalah pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian adalah pernyataan. Untuk menjadikan pertanyaan menjadi pernyataan itu ditambahi dengan untuk mengetahui. Nah, tujuan penelitian ada 3 sama dengan rumusan tadi, ya, untuk meningkatkan kemandirian, kemudian kreativitas, yang 3 adalah respon, bagaimana responnya terhadap prestasi belajar. Oke, manfaat penelitian. Manfaat penelitian tentu saja untuk peserta didik bagi kami, yaitu peserta didik akan lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua lebih kreatif dan menyukai pelajaran IPA. Yang ketiga adalah agar pembelajaran itu lebih bermakna, menyenangkan bagi peserta didik. Untuk pendidik terutama bagi saya pribadi akan lebih semangat dalam melakukan penelitian. Yang kedua meningkatkan keprofesionalisme sebagai pendidik, dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Nah, untuk sekolah ini terus terang di PTK saya sebenarnya hanya 2 ini. Nanti mungkin saya tambahi untuk sekolah, Coach. Ya, saya terus terang PTK ini apa adanya. Banyak kelemahan mungkin, tapi inilah yang saya itukan. Nah, sekarang bab 2. Bab 2 Bapak Ibu, sesuai dengan judul saya tadi, maka yang pertama adalah kemandirian. Yang kedua kreativitas, yang ketiga PBL, dan yang keempat self-learning. Untuk kemandirian di sini karena nanti Bapak Ibu akan mendapatkan file PTK saya, di situ saya ada 2 buku, Coach. Ada 2 buku yang saya baca tentang definisi kemandirian. Kemudian yang kedua adalah kreativitas. Nah, kemandirian yang pertama ini, ya, kemandirian yang pertama ini adalah nanti pada saat penelitian yang saya nilai adalah ada lembar observasi unjuk kerja dan ada lembar presentasi. Sedangkan untuk kreativitas ini di bab 3 nanti, lembar observasi yang saya nilai kreativitasnya adalah anak-anak menggambar. Anak-anak menggambar. Jadi saya nilai gambarnya, kreativitas menggambarnya. Kemudian kajian pustaka yang kedua tentang PBL. Bapak Ibu tentu kalau buka-buka buku tentang model pembelajaran, problem listening banyak sekali ya. Di sini ada 5 fase atau 5 sintaks ya. Yang pertama adalah orientasi masalah, kemudian mengorganisasi siswa, membimbing, mengembangkan dan penyajian hasil karya serta mengevaluasi. Nah, self learning ini ada beberapa buku. Intinya di self learning ini yang saya inginkan adalah kemandiriannya. Maksudnya dia belajar secara
pribadi ya, pribadi. Jadi ini nanti kenapa saya pakai tekniknya ini, karena ini bagian daripada problem based learning. Oke, saya lanjutkan. Ya, isinya di bab 3 ini jenis penelitian. Ya, kita jabarkan sedikit bahwa jenis penelitian yang kita pakai adalah penelitian tindakan kelas. Terutama kita pakai model. Jadi ada beberapa model yang pernah dijelaskan oleh Coach Akbar dulu di materi bab 3. Nah, modelnya kebetulan saya pakai model punya Kemis dan Miktagar. Itu ya. Jadi di sini ada siklus ya, ada siklus, ada 4 tahap. Yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, waktu penelitian. Nah, di sini waktu penelitiannya 2 bulan. Kenapa 2 bulan? Ya, ini karena di dalam melakukan penelitian Bapak Ibu, kita tidak terpaku bahwa 2 pertemuan, 3 pertemuan. Karena apa? Pada saat kita melakukan penelitian itu mengalir. Kita itu mengajar, kalau misalkan di tengah-tengah ada sesuatu, tetap kita berjalan. Makanya di sini sampai 2 bulan. Nanti akan saya jelaskan di hasil penelitiannya. Jadi waktunya 2 bulan mulai 9 Januari sampai 27 Februari 2020. Kemudian subjeknya adalah tadi kelas 7I, laki-lakinya 13, perempuannya 18. Nah, di prosedur penelitian kita jabarkan ya, karena kita melakukan penelitian tindakan kelas ada 4 tahap, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitiannya ini saya pakai 2 siklus. 2 siklus ada 2 KD, 1 KD siklus pertama dan 1 KD lagi pada siklus kedua. Pada siklus 1 materinya tentang sistem organisasi kehidupan, yang kedua adalah interaksi antar lingkungan, itu pada siklus kedua. Oke, di sini saya jabarkan mulai perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Itu jabarkan apa yang direncanakan, mulai dari persiapan administrasinya, terus yang mendukung mulai dari kita izin ke ke perpustakaan, kemudian izin kepala sekolah, kita siapkan alat yang lain seperti kamera dan lain sebagainya di sini di perencanaan. Pelaksanaan tentu saja sesuai dengan RPP, pengamatan kita lakukan bersamaan dengan pelaksanaan, dan refleksi. Di sinilah refleksi kita mengajak satu teman sebagai observer, di mana observer ini melihat apa yang saya lakukan. Jadi menilai, nanti ada lembar observasi untuk guru, nanti akan saya lampirkan atau saya sertakan juga. Oke, selanjutnya. Nah, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini kita pakai lembar observasi unjuk kerja. Ini nanti aspek yang saya nilai adalah persiapan alat dan bahan, pencarian materi, proses pembuatan gambar, dan ketepatan waktu. Yang kedua, lembar observasi presentasi. Ini yang saya nilai adalah kejelasan suara, penguasaan materi, sistematika penyampaian, dan penampilan. Sedangkan lembar penilaian produk, ini aspek yang saya nilai adalah sesuai dengan materi, kejelasan keterangan materi, kebersihan dan kerapian, serta penampilan. Menarik tidaknya dengan warna. Kemudian tes tulis ini saya tersertakan. Kenapa? Meskipun di dalam penelitian ini saya hanya kemandirian dan kreativitas, tapi ini tetap saya lakukan karena sebagai bahan, kalau kita pembelajaran mesti harus ada evaluasi. Kita sertakan meskipun tidak masuk dalam kategori judul di situ. Oke, kemudian teknik analisa data, karena menggunakan penelitian tindakan kelas, otomatis analisanya berupa secara kualitatif. Nah, di sini untuk tingkat keberhasilan ini kita anggap bahwa penelitian saya berhasil itu adanya kenaikan. Saya tidak ke arah berapa-berapanya, tapi saya hanya ingin bahwa ada kenaikan aspek kemandirian mulai siklus 1 dan 2, kemudian ada aspek kreativitasnya mulai siklus 1 dan 2, dan ada kenaikan rata-rata nilai tes juga pada siklus 1 dan 2. Ya. Nah, saya ini unjuk kerja, tolong diperhatikan Bapak Ibu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ya, kelihatan. Ya.
semula pada siklus pertama itu lembar observasi unjuk kerjanya itu per orang. Jadi per orang saya kasih 1 lembar. Ternyata itu menjadikan kelemahan saya membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk coret-coret melihat dan banyak lembar. Akhirnya PTK saya itu kan terlalu tebal. Sehingga untuk siklus kedua saya buat seperti ini Bapak Ibu. Jadi langsung saja aspeknya kita letakkan di sebelah kanan. Jadi aspek 1 persiapan alat dan bahan, aspek 2 pencarian materi. Ini instrumen unjuk kerja. Oke. Bapak Ibu dengar ya? Ya, dengeran. Oke. Instrumen unjuk kerja pada saat siklus yang pertama itu kita pakai per anak sehingga menjadikan kelemahan bagi saya, sehingga ini untuk yang ke siklus kedua saya jadikan hanya 1 lembar, sehingga pada saat saya keliling di kelas ini saya centangi aja, saya centangi ya, ini nilainya di sini ya, kalau 1 kurang, kalau saya 2 ini cukup, baik, amat baik. Nah ini aspek 1 misalkan saya kasih 3 berarti anak itu baik di aspek yang pertama. Kalau ini misalkan aspek yang kedua nilainya kurang berarti saya kasih angka 1. Kalau di aspek yang ketiga proses pembuatan gambarnya anaknya cukup, saya kasih angka 2. Begitu jumlah baru terus kemudian totalnya di sini. Ini kita konversikan dengan angka enggak apa-apa. Jadi kali ini 4 kali 4 16. Nanti kan totalnya berapa per 16, inilah nilainya. Paham Bapak Ibu ya? Saya lanjutkan. Silakan. Oke. Saya lanjutkan yang nih, hasil penelitian pada siklus 1 kebetulan dimulai 9 Januari sampai 6 Februari. Pertemuan pertama hari Kamis tanggal 9 Januari dan seterusnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu mohon saya akan langsung ke gambarnya. Pada saat pertemuan pertama tanggal 9 Januari, di sini saya tidak langsung melakukan, maksudnya di PBL-nya self learning-nya tidak. Di sini saya persiapkan anak-anak, saya jelaskan apa yang akan saya lakukan nanti. Kemudian anak-anak harus mempersiapkan apa, materi nanti apa di sini. Di tanggal 9 inilah saya melakukan. Kemudian di tanggal 11 baru saya, nah ini pertemuan yang kedua, setelah pertemuan pertama tadi sudah saya jelaskan apa nanti yang akan saya lakukan dengan model PBL self learning itu, saya jelaskan anak-anak. Pada pertemuan kedua ini saya membagi, saya jelaskan dulu tentang, maaf saya itu kan RPP ya. Nah, di sini Bapak Ibu RPP-nya nah, di sini pada saat saya pertemuan untuk yang kedua tadi, saya meminta anak-anak saya bagi. Saya bagi di sini adalah ada 4 kelompok. 4 kelompok bukan berarti anak itu berkelompok, tidak. Tapi masing-masing mengerjakan tugas. Jadi ada 4 deret anak duduk itu. Jadi materi A itu tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk B adalah organ hewan tumbuhan, untuk C adalah kalau B itu jaringan, kalau C itu organ, yang D adalah sistem organ. Nah, di sini 1 deret anak. Nah, saya lanjutkan gambar tadi. Nah, di sini bangku anak-anak itu kan ada 4 deret. Deret paling kanan, tengah kiri, dan paling kiri. 1 deret ini saya bagi tadi, yaitu materi A. Materi A ini adalah sel hewan dan sel tumbuhan. 1 deret ini ada 8 anak. 8 kali 4 kan 32. Jadi ada 1 anak yang duduk sendiri. Nah, 4 anak di depan mempelajari tentang sel hewan. 4 anak di belakang mempelajari tentang sel tumbuhan. Saya sudah bagi sampai ke deret paling kiri.
Nah, pada pertemuan kedua inilah saya minta anak-anak untuk mempelajari materi yang sudah saya berikan. Nah, di sini ada kejadian, makanya nanti di apa namanya PTK saya nanti ada kejelasan setiap kali kejadian itu saya catat di jurnal maupun di hasil penelitian. Nah, di sini apa namanya ada 3 anak yang pada saat saya kasih tugas untuk membaca dia rame saja atau mengganggu sehingga saya kasih hukuman untuk maju ke depan dan membaca. Ini namanya Reza, Dewangga dan Saiful. Nah, ini pertemuan kedua. Kemudian pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga di sini saya sudah melakukan namanya menilai dengan memakai lembar observasi unjuk kerja. Ini saya sudah keliling ke anak-anak. Ini 2 kali saya lakukan pada tanggal 16 dan pada tanggal 18. Nah, mohon Bapak Ibu, ketika kita melakukan PTK, sekali lagi saya katakan dokumentasi itu penting. Dokumentasi itu penting. Kalau kita punya observer atau teman sejawat yang mengamati kita, diusahakan untuk mendokumentasikan apapun yang kita lakukan. Jadi hasilnya real, tidak mengada-ada dan kita melakukan apa adanya. Ini pada pertemuan keempat sama saya ada lembar observasi unjuk kerja. Pertemuan selanjutnya, nah di sini setelah saya tadi sudah terakhir ini, kemudian kita kumpulkan hasil karya anak-anak gambarannya, baru di pertemuan berikutnya anak-anak melakukan presentasi. Nah ini ada lembar observasi presentasi. Ini mungkin saya bentar presentasi. Nah ini, oh maaf produk presentasi. Ini. Nah di lembar presentasi ini aspek yang saya nilai juga ada 4. Yang pertama adalah suaranya pada saat presentasi, yang kedua penguasaan materinya, yang ketiga sistematika penyampaian, dan yang keempat penampilan. Ini saya nilai. Selanjutnya pertemuan, kenapa pertemuannya sampai 6 kali, yaitu tadi karena memang saya benar-benar semua anak harus tampil, semua anak harus kerja. Sehingga dalam satu siklus 6 kali pertemuan. Oke. Kemudian, nah di pertemuan ke-6 adalah saya melakukan penilaian harian yang pertama atau evaluasi. Otomatis ini pengetahuan yang saya nilai. Nah, di sini ada catatan Bapak Ibu, di jurnal pertemuan itu pertemuan ke-8. Karena pada pertemuan ke-6 yang sesungguhnya tanggal 25 Januari itu tanggal merah, waktu itu Imlek. Kemudian di hari Sabtu berikutnya itu tanggal 30 Januari itu kebetulan ada gladi bersih HUT. Nah disinilah ketika kita melakukan penelitian jangan sampai berhenti. Ya, jadi kita lanjutkan. Oke, kalau tanya jawab. Nah, setelah melakukan penilaian tadi Bapak Ibu, saya memberikan reward kepada anak-anak. Ini adalah 5 gambar terbaik hasil produk anak-anak, kemudian saya kasih hadiah buku biar anak-anak semangat belajarnya untuk pertemuan berikutnya. Nah sekarang nilai-nilai yang saya cover tadi, yang instrumen-instrumen yang di tabel-tabel tadi itu angka-angkanya saya tuliskan pakai tangan, kemudian saya rekap, saya ketik. UK pertama pada saat tanggal 16 Januari tadi itu rata-ratanya 78,1. Unjuk kerja yang kedua rata-ratanya 86,3. Presentasinya 81,5, produknya 84, dan tes tulisnya 63,71. Nih. Saya lanjutkan. Nanti kalau misalkan masih itu boleh ditanyakan. Nah, dari hasil tadi saya katakan bahwa unjuk kerja dan presentasi adalah saya pakai sebagai kemandirian.
sedangkan untuk produknya kreativitas. Nah, makanya rata-rata tadi menjadi 81,97 dan kreativitasnya produk hasilnya itu tadi 84,1. Saya lanjutkan ke siklus kedua. Di siklus kedua saya mulai tanggal 8 Februari sampai tanggal 27 Februari tahun 2020. Oke. Nah, ini pertemuan yang ke-9 di jurnal, tapi ini pertemuan pertama siklus kedua. Sama seperti jadi kita model pembelajarannya saya katakan sama karena memang itu yang kita pakai. Kekurangan-kekurangan yang ada pada siklus 1 kita perbaiki pada siklus kedua. Ini pertemuan selanjutnya karena anak-anak ini saya ada catatan nanti di PTK saya. Jadi ada kegiatan sekolah yang mendadak sehingga pada saat pencarian materi anak-anak saya lanjutkan di pertemuan kedua. Karena saat pertemuan pertama saya ada ya kegiatan itu sehingga anak-anak tidak fokus. Saya lanjutkan di pertemuan. Nah, pada pertemuan ke-11 ini, tanggal 15 Februari, saya baru bisa menilai lembar observasi unjuk kerjanya. Di sini, anak-anak mulai. Nah, pertemuan 12, ini anak-anak saya harapkan untuk produknya ini sudah harus selesai. Untuk pertemuan ke-12. Sehingga pada saat pertemuan ke-13, anak-anak sudah tampil. Sudah presentasi. Dan akhirnya pada pertemuan selanjutnya evaluasi. Nah, inilah nilainya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di file saya PTK. Nilai unjuk kerjanya 86,9, presentasinya 86,3, produknya 89,1, tes tulisnya rata-ratanya 71,45. Dari data yang sudah saya rekap, kemudian nah ini kemandirian tadi diambil dari unjuk kerja dan presentasi, kreativitasnya saya ambil dari produknya. Nah, ini tadi hasil penelitian, yang ini adalah pembahasan. Pembahasannya di sini selain saya uraikan, saya berikan tentang tabel-tabel. Semua dalam pembahasan ini kebanyakan saya berikan dalam bentuk tabel. Mulai tabel unjuk kerjanya, presentasinya, produknya, nilai tesnya. Dan ini ending adalah kemandirian, kreativitas, dan hasil belajarnya, prestasi belajarnya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, di bab 5 tadi ada 3 ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Dari tabel yang sudah di atas tadi, saya tuliskan ini kesimpulannya. Di model PBL dengan ini bla 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 meningkatkan kemandirian peserta didik. Kemudian hal ini diambil dari data nilai unjuk kerja dan presentasi. Kemudian pada siklus 1 nilai rata-ratanya unjuk kerja sekian dan siklus 2 sekian. Sedangkan nilai rata-rata presentasi sekian pada siklus 1 dan pada siklus 2 sekian. Sehingga kemandirian rata-ratanya menjadi sekian dan pada siklus kedua sekian. Kemudian kesimpulan yang kedua tentang kreativitasnya dan kesimpulan yang ketiga tentang prestasi belajarnya. Mungkin sambil dibaca sampai di sini penjelasan saya. Barangkali ada pertanyaan, kami kembalikan ke Coach Akbar. Baik, terima kasih. Mohon share screen-nya di stop Ibu. Biar kita kembali mohon share screen-nya di stop. Oh iya. Iya. Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan dari Ibu Ninik Sri Utami tentang hasil dari share screen-nya boleh di stop Ibu? Ibu Ninik? Ditutup ya? Iya, ditutup aja. Stop sharing. Iya. Stop sharing. Saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Silakan menanya apa saja yang terkait dengan penelitian ini. Ya, saya persilakan Bapak Ibu.
Pertanyaan boleh di chat atau langsung raise hand terus langsung ngomong. Silakan saya buka sesi pertanyaan. Bapak Ibu silakan. Share screen-nya tolong ditutup dulu, Ibu Nik. Enggak bisa ya? Ada tulisannya stop sharing. Paling atas. Stop sharing. Ya, paling atas. Stop share. Stop sharing. Ada yang mau bertanya? Boleh dari saya, Coach. Oke. Iya, silakan. Saya, Pak. Siapa? Pak Rohadi. Pak Rohadi, silakan Pak Rohadi. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih. Dengar Pak semuanya. Ya, kedengaran. Mana Pak Rohadi? Ya, baik. Silakan Pak Rohadi. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pertama apresiasi salut buat Ibu Nini yang sudah memberikan presentasi tentang seminar PTK yang beliau lakukan. Ini ngomong suaranya gaung ya, Coach? Suaranya gaung. Suaranya agak. Minta tolong yang lain untuk ini dulu berarti. Minta tolong yang lain untuk di mute. Oke, silakan Pak Rohadi, teruskan. Silakan Pak Rohadi. Saya ulang lagi. Ya, terima kasih Bu Nini, sangat mencerahkan sekali untuk PTK ini, sehingga mudah-mudahan bisa membuat semangat para guru dalam mengadakan PTK ini. Nah, yang pertama yang saya tanyakan, tentunya dalam penelitian 2 bulan itu, yang dilakukan oleh Bu Nini itu sangat luar biasa, waktu yang cukup pendek, ya. Dan memang ini sudah dilaksanakan pada tahun ajaran 2019-2020 dan hasilnya sudah terlihat. Yang pernah saya baca barangkali Coach ya, dan yang pernah saya lakukan itu ada tim nilai dari LPMP seyogianya katanya PTK itu minimal 4 bulan sampai 6 bulan. Jadi dalam 1 tahun PTK itu maksimal hanya 2 kali saja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan kalau tidak salah pertemuan keberapa gitu ya, KD yang pertama, lalu pertemuan berikutnya KD yang kedua. Nah, apakah memang dalam PTK itu harus beberapa KD gitu? Sedangkan kan yang pernah saya baca itu hanya 1 KD. Nah, kemudian yang ketiga, tadi kelihatannya yang meneliti itu observer ya, observer atau rekanan dari polisi. Nah, saya mungkin pengen kira-kira, biasanya kan dalam PTK itu ada hasil diskusi ya, antara si peneliti dengan si observernya atau si pendampingnya. Nah, kira-kira ada nggak diskusi untuk RPP itu? Terutama dalam nanti mengadakan observasi. Artinya observasi pertama, kedua, atau mungkin saya lupa tuh sampai siklus berapa ya. Dan kemudian gambarnya tadi itu, ini kan tentang gambar. Nah, menggambarnya itu tentang
ilmu pengetahuan alam ya kalau tidak salah. Nah, mungkin nanti pengen lihat juga gambarnya yang lebih jelas gitu ya tentang penelitian yang diberikan oleh Ibu Ninik itu. Tapi secara keseluruhan memang terlihat proses yang bagus dari mulai awal sampai akhir. Nah, jadi itu barangkali ya. Ini mohon maaf suaranya saya agak agak gaung gitu, khawatir tidak jelas pertanyaannya. Itu barangkali sementara. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab. Silakan Ibu Ninik, ada 3 pertanyaan. Ini waktunya 2 bulan. Nah itu apakah ada minimal waktu atau maksimal waktu? Terus terdiri dari 2 KD ini ya. Terus satu lagi diskusi dengan observer. Silakan Ibu Ninik. Ya, yang pertama Pak Rohadi, memang iya 1 tahun itu hanya 2 kali. Saya kan proses 2 bulan itu pelaksanaannya saja pada saat PTK. Sebelumnya itu kan persiapan dan lain-lain itu kan berarti di luar 2 bulan toh Pak Rohadi. Yang 2 bulan tadi kan sudah pelaksanaan di kelasnya. Nah, sebelum pelaksanaan di kelasnya itu kan otomatis persiapannya jauh hari kan ada memakan waktu. Kemudian membuat laporannya setelah 2 bulan pelaksanaan juga kan memakan waktu. Jadi bisa jadi 6 bulan itu baru selesai, nggak apa-apa. Yang penting kan kita jelas dalam 1 semester maksimal adalah 1 PTK atau 1 penelitian. Memang iya, nggak boleh lebih dari 1. Jawaban yang kedua tentang KD, Bapak. Terus terang saya memakai kenapa? Tadi saya katakan bahwa alasan saya sebelum saya di latar belakang saya adalah padatnya materi. Padatnya materi itu yang membuat saya sehingga melakukan penelitian ini dalam 1 KD 1 siklus, 1 KD 1 siklus. Saya rasa tidak ada ketentuan kalau saya baca buku loh ya. Tidak ada ketentuan harus dalam 1 KD, 1 penelitian tidak. Menurut saya. Jadi tidak masalah menurut saya untuk masalah KD. Jadi tidak ada keharusan. Maksud saya begitu. Nah, untuk masalah observer ini memang jauh hari harus kita hubungi, mau apa tidak. Kadang teman itu kan itu. Nah, ini kemarin memang sekali nengok saya gitu. Nanti lembar observasi untuk guru Pak Rohadi akan saya lampirkan saya sertakan di file saya yang nanti akan saya share ke Pak Coach Akbar dalam bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu nanti tahu instrumen-instrumen yang akan yang saya lampirkan nanti di PTK saya. Otomatis ada diskusi. Nah, diskusi itu berada di mana? Di refleksi. Setiap kali siklus refleksinya, misalkan siklus pertama, di bagian refleksi itulah kita diskusi dengan observer. Nah, di situ ada masukan, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, mana yang perlu diperbaiki. Sehingga diskusi itu akan menjadikan bahan untuk persiapan di siklus berikutnya. Oke, untuk gambar Pak Rohadi, di PTK saya kemarin kan yang tebel itu kenapa tebel? Karena gambarnya anak-anak saya sertakan, saya tempel di situ. Jadi anak bawa pewarna, bawa apa itu saya tempelkan. Itu asli dari anak-anak saya, tidak memanipulasi apapun itu. Berarti penelitiannya sebetulnya tidak 2 bulan ya. Artinya kan sebelumnya Bu Ninik sudah melakukan. Tapi di situ kan tadi di presentasinya sama penelitian 2 bulan. Apakah memang tidak diganti saja, harusnya misalkan 4 atau 6 bulan gitu? Ya. Tadi kan tertulis 2 bulan. Betul sekali ya. Saya kira betul itu. Jadi masa persiapan itu dimasukkan dalam jadwal ya. Jadwal penelitian sehingga tidak hanya 2 bulan. Ya. Betul. Oke, masukan yang bagus Pak. Ya, ada yang mau bertanya? Maaf, silakan. Pak, saya tadi hampir sama dengan Pak Rohadi tadi. Silakan Ibu. Ibu Endang. Ibu Endang, boleh silakan. Sebetulnya untuk pertanyaan saya yang ke Bu Nini sebetulnya hampir sama dengan Pak Rohadi Pak tadi. Di situ yang tertera pada penelitian 2 bulan. Ya.
di dalam pelaksanaan kita membuat PTK itu kan mulai dari awal di perencanaan ke finishing kan seharusnya dimasukkan. Itu aja yang perlu saya sampaikan tadi, Pak. Ya. Baik. Sama Bu Nini tadi kan hanya dimasukkan yang pelaksanaan. 2 bulan ya. Ya, betul. Terima kasih. Baik, itu saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Endang. Ya, Bu Endang. Terima kasih. Ya. Saya ikut. Oke, Ibu Ike, silakan. Saya Bu Nini. Ya, monggo. Ibu Ike. Terima kasih. Tadi sudah gamblang sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nini. Yaitu ini yang saya garis bawahi adalah tetap apa yang disampaikan oleh Pak Rohadi sama Bu Endang tadi, yaitu tentang siklus 1 sama siklus 2 dengan KD yang berbeda. Siklus 1 KD-nya ini, siklus 2 KD-nya itu. Seperti itu ya Bu Nini ya tadi. Berarti beda ya? Itu tadi Bu Nini sudah menjelaskan. Bu Nini sudah menjelaskan teorinya, alasannya, kenapa kok siklus itu satu KD, satu siklus. Berarti 2 KD, 2 siklus. Berbeda dengan apa yang saya pahami. Makanya ini nanti minta pencerahan dari Coach Akbar. Ini sebenarnya dalam penelitian tindakan kelas, itu kan memang harus jelas materi apa yang diambil. Dan materi apa yang diambil itu memang dalam 1 KD itu. Dalam 1 KD itu kan bisa dilakukan oleh beberapa siklus. Ya. Jika 1 siklus itu sudah selesai atau tuntas sesuai dengan target, berarti kan tidak usah diteruskan. Jika masih belum tuntas atau belum sesuai dengan target, maka perlu dilakukan siklus 2. Jika siklus 2 ini juga masih belum tuntas, bisa dilakukan oleh siklus 3. Bahkan PTK itu pun tidak tuntas, itu kan tidak dipermasalahkan. Karena mungkin pengaruh-pengaruh atau faktor lain yang mempengaruhi kenapa kok sampai tidak tuntas PTK tersebut. Nah, sebetulnya yang saya pahami, kalau satu KD itu memang terdiri dari beberapa siklus itu. Materinya yaitu seperti itu. Kalau tadi kan Bu ini 1 siklus 1 KD dengan 1 bulan itu tadi. Terus siklus 2 1 bulan lagi berarti materinya itu kan berbeda. Jadi siklus 2. Nah ini mungkin saya juga butuh penjelasan. Kalau dari ini tadi sudah saya dengar penjelasannya seperti ini dengan teorinya. Ini memperbolehkan tidak hanya 1 siklus, bahwa 1 siklus itu boleh 1 KD dan seterusnya. Tapi kalau menurut saya, sesuai yang saya pahami dengan teori yang saya terima ketika membaca buku atau melakukan PTK sebelum-sebelumnya juga dari master-master, itu memang sebaiknya yang namanya PTK itu ya pada materi itu atau KD itu yang dilakukan dengan beberapa siklus tergantung pada pencapaian yang sesuai, apakah tuntas atau tidak. Terima kasih. Oke, baik. Ibu Ninik, silakan ini ya. Jadi ya. Ini saya jawab Bu Ika masalah KD ya. Oke, silakan. Ya, masalah KD, oke. Gini Coach, saya dulu memang iya. Awal-awal PTK itu didengungkan memang seperti itu. Akhirnya karena ada perbaikan-perbaikan dalam materi yang sama, ini makanya alasannya saya beri materi yang sama, akhirnya apa? Justru malah tidak tuntas karena apa? Yaitu tadi perbaikan materi sama
Nanti inginnya kan agar naik gitu ya, agar supaya dalam KD itu ada kenaikan dengan model pembelajaran yang sama. Nah, istilahnya dalam pemahaman saya bahwa PTK itu kan kita dalam arti meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas tanpa mengganggu proses pembelajaran. Nah, tanpa mengganggu proses pembelajaran, otomatis di situ asumsi saya, mohon maaf ya, ini mungkin Coach Akbar bisa mendengar atau gimana, namanya persepsi saya mungkin salah. Nah, asumsi saya bahwa ketika tidak mengganggu proses pelajaran itulah sehingga kita terus berjalan dengan materi yang berkelanjutan. Maksud saya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab Bu Ike ya. Dulu awalnya gitu, benar. Tapi kenapa saya kok berani bicara begitu? Karena pada awalnya itu penelitian dengan materi yang sama akhirnya tidak tuntas-tuntas karena ingin memperbaiki dalam siklus berikutnya dengan materi yang sama. Nah, padahal PTK itu tidak mengganggu proses pembelajaran kita sehari-hari. Jadi kita melakukan pembelajaran ya seperti biasa, hanya saja secara sistematis bagaimana cara kita menggunakan model-model yang kita pakai sebagai penelitian. Mungkin itu aja Coach jawaban saya. Ya, memang itu betul Bu Nini, dalam pada saat kita melaksanakan PTK tidak boleh mengganggu. Ya kan memang pembelajaran itu harus tetap berjalan sesuai dengan rencana kita, materi kita. Maksudnya gini, dalam satu KD itu ada beberapa sub-sub, ada beberapa IPK. Misalkan dalam satu KD itu kan terdapat 6 IPK. Nah, yang 2 IPK itu siklus 1, yang 2 IPK berikutnya itu siklus 2. Memang tidak semua materi itu kalau menurut pemahaman sama ketika saya sharing ya, mungkin dengan teman atau dosen juga dulu, tidak semua materi itu bisa di-PTK-kan. Kita memang harus bisa memilih memang mana materi yang urgent ya, terus yang materinya itu nyambung dan ini memang patut di-PTK-kan untuk meningkatkan kualitas belajar anak-anak, khususnya adalah hasil belajar siswa. Seperti itu. Baru Hadi boleh, coba kita dengarkan dulu ya. Kita sharing. Baru Hadi silakan. Ya, terima kasih. Tadi saya menambahkan dari Ike ya, karena memang mohon maaf yang kita pelajari ya, ini sama dengan Bu Ike, memang itu harus satu KD. Karena begini, kalau misalnya KD-nya berbeda, untuk peningkatannya susah ngelihatnya. Misalkan gini, dalam pelajaran olahraga deh, jangan jauh dalam pelajaran olahraga. Nah, di KD olahraga itu, ya subnya yang pertama itu melakukan passing bawah, misalnya. Nah, terus nanti kan kelihatan tuh hasilnya, bisa nggak anak-anak bisa main dengan passing bawah, kan? Atau dengan serven bawah lah. Nah, baru kemudian berikutnya di siklus kedua masih bermain volley tapi dengan passing atas, ya. Jadi yang pertama itu bagaimana bisa melakukan passing bawah bola voli. Siklus keduanya bagaimana menggunakan passing atas dari bola voli. Jadi terlihat meningkatnya karena masih dalam KD itu. Tapi kalau KD-nya beda, misalnya KD pertamanya main voli. Nah, begitu KD berikutnya sepak bola. Basket. Nah, sepak bola lah boleh. Jadi peningkatannya susah. Karena apa? Baru anak-anak pelajaran voli sudah mulai meningkat, lalu pelajaran bola basket. Jadi susah lagi. Susah peningkatannya gitu. Kalau itu mohon maaf, logikanya gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Rohadi ya. Jadi memang saya harus akui pemahaman saya itu memang juga satu KD tadinya itu ya. Nah, ini menarik ini. Ketika Bu Ninik itu 2 KD, mungkin saya juga mesti baca lagi ini. Ada bacaan-bacaan konsep yang memang membolehkan untuk 2 KD. Ya. Jadi untuk sementara, jadi di bayangan saya, di pikiran saya tadinya memang juga bacaan-bacaan saya itu 1 KD. Nah, ini kita perlu baca ulang. Nanti saya juga akan baca ulang ya. Ada pemahaman-pemahaman
apakah membolehkan untuk 2 KD. Begitu sementara Ibu Ike, Pak Rohadi ya. Jadi kita belum tahu bahwa mungkin ada pemahaman konsep yang berbeda bahwa membolehkan untuk 2 KD. Oke ya Coach, terima kasih atas masukannya Pak Rohadi, Bu Ike. Memang saya tadi sudah jelaskan. Dari awal dulu pemahaman saya seperti itu Coach. Mungkin buku-buku yang saya baca dalam perkembangannya yaitu tadi, karena tidak boleh mengganggu dalam pembelajaran, otomatis kan berlanjut gitu loh. Karena dulu pernah saya tanyakan dosen UNESA waktu itu. Lah kalau begini gimana? Mandek-mandek karena kita menginginkan peningkatan, sedangkan materi yang kita berikan sama, itu Pak Rohadi ya. Jadi istilahnya saya pernah menanyakan itu sama seperti Pak Rohadi yang sama Bu Ike tadi. Tapi enggak apa-apa. Inilah sebagai kalau kita sharing, kita berbagi, di sini kita akan saling koreksi. Kemudian banyak baca buku, ya Coach ya. Kalau enggak gini kita enggak akan banyak baca buku-buku yang terbaru bagaimana gitu kan perkembangannya. Ada yang mau nanya lagi, saya persilakan. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Siapa? Waalaikumsalam. Yuyun. Bu Yuyun. Ya. Iya. Silakan. Sedikit saya seru banget nih sore ini ya. Oh iya. Selamat Bu Nini, sukses. Iya, terima kasih Bu Yuyun. Saya tadi menyimak, cuma memang agak sendat ya. Saya sempat terputus tadi, ketinggalan juga tadi. Tadi Bu Ike ya, yang Bu Ike sampaikan tadi kan ada perbedaan persepsi sedikit lah, itu aja. Jadi kalau nggak salah menurut Bu Ike tadi harus dalam satu materi atau satu KD ya Bu ya. Iya. Dan ini kan 2 materi ya, yang berbeda atau 2 KD tadi. Mungkin menurut saya kalau dari persepsi Bu Nini 2 KD itu untuk menguji keampuhan dari suatu model yang digunakan dalam PTK mungkin ya. Apakah model ini satu KD ini mumpuni, kemudian di KD lain mumpuni juga atau tidak, sebagai uji coba juga. Nah kemudian saya tidak bisa memutuskan mana yang benar gitu. Mungkin dua-duanya namanya teori benar semua ya Coach. Kemudian akhirnya timbul pertanyaan nih. Ketika dalam materi atau keadaan berbeda, tadi juga Bu Ike menyampaikan, ada materi memang yang tidak bisa dipraktekkan. Ya. Nah ketika kita terbentur dengan materi yang tidak bisa dipraktekkan, bagaimana Coach Nini? Apa kita loncat gitu kan ke materi selanjutnya. Nah, kemudian itu masalah mengenai materi ya. Bahkan nanti kalau ada ketemu pas kebentur selanjutnya materi itu bisa dipraktekkan atau tingkat kesulitannya jauh dari siklus yang pertama. Nah, itu ketika ketemu kasus seperti itu bagaimana kita menyikapi lanjutan siklus dalam PTK. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan, saya tanyakan. Tadi kan dalam penilaian itu ada penilaian tentang kemandirian dan tentang apa tadi Coach? Kemandirian dan kreativitas. Kemudian di bawah tadi saya lihat ada uji tulis ya, uji tertulis. Ya, nah, ketika misalkan di siklus pertama itu sudah berhasil lah, bagus nilainya untuk kreativitas dan kemandirian, tapi di uji tertulis masih jauh tertinggal, masih belum target. Nah, apakah ketika siklus kedua itu uji cobanya fokus ke uji tertulis atau rangkaian semuanya? Kemandirian juga, kreativitas juga, uji tulis juga. Apakah hanya komponen yang masih kurang aja yang kita fokuskan untuk siklus selanjutnya? Ya mungkin itu saja. Mungkin tambah bingung ya Coach ya? Enggak, menarik ini pertanyaannya. Karena terima kasih. Ya, Bu Ninik ini kan masalahnya, Waalaikumsalam, masalahnya itu kalau yang biasa itu kan satu ya. Materi. Satu masalah. Saya sarankan juga satu dulu, tapi karena Bu Ninik udah mahir 2, biarin aja deh. Jadi kan saya menyarankan kalau pertama kali itu satu dulu. Kalau nggak kemandirian, keaktifan gitu ya, atau hasil belajar, biar mudah. Kalau Bu Ninik ini udah langsung 3 ini, ya, langsung 3
masalah diselesaikan dengan satu tindakan. Nah, itu ini pertanyaannya Ibu Yuyun ya. Panggilannya ini. Namanya Yuningsih tapi panggilannya Ibu Yuyun. Kalau di materi siklus 1, terus kemudian siklus 2, tiga-tiganya dinilai atau satu saja yang masih kurang. Gitu, silakan Ibu Dini. Gini, sebelum saya menanggapi Bu Yuyun, saya mungkin menanggapi Bu Ike tadi masalah gini, materi yang tidak bisa di-PTK-kan. Sebenarnya bukan tidak bisa, menurut saya ya, ini pandangan saya. Makanya ini nggak apa-apa sedikit berbeda, sehingga kita nanti bisa terbuka pikiran kita. Bukan materinya yang tidak bisa di-PTK-kan, tapi model pembelajaran, medianya, alat peraganya yang harus kita cari. Gitu ya. Jadi bukan materinya yang tidak bisa, tapi bagaimana materi ini cocoknya dengan solusinya ini. Materi ini cocoknya dengan media ini. Materi ini cocoknya dengan model begini. Begitu menurut saya Bu Ike ya, bukan tidak bisa di-PTK-kan, tetapi kita mencari solusinya. Materi tentang kreativitas sama kemandirian. Nah, di penelitian saya Bu Yuyun, mungkin secara nilai tadi kan memang mungkin rata-ratanya sudah tinggi ya, 80 sekian. Nah, kenapa saya lanjutkan? Meskipun nilai kemandirian sama kreativitas itu sudah memenuhi syarat atau rata-ratanya di atas 80. Ada beberapa anak nanti dinilai dilihat ya, nanti direkap nilai yang sudah ada di PTK itu, nilai-nilai rekapan saya masukkan di bab pembahasan. Itu ada beberapa anak yang istilahnya di bawah 70, bahkan nilainya 50. Nah, itu ingin saya usahakan supaya yaitu tadi ada peningkatan. Memang ada catatan anak yang istilahnya low lah, beberapa, meskipun yang lainnya sudah bagus. Karena ada catatan itulah saya menginginkan agar anak tersebut bisa meningkat. Itu mungkin alasan saya kenapa saya lanjutkan. Masalah tes tulis Bu Yuyun, mohon maaf, di siklus pertama maupun siklus kedua sebenarnya tidak tuntas karena tidak 85% anak-anak di atas atau sama dengan KKM. Jadi sebenarnya secara rata-rata masih berapa itu 60 sekian, meskipun itu tidak saya sebagai di judul itu tidak Gus, tetap karena kita melakukan pembelajaran kan tetap harus ada evaluasi, makanya saya cantumkan. Nah, ketika di siklus kedua ada kenaikan, makanya di situ saya katakan tingkat keberhasilan itu hanya ada kenaikan saja. Saya tidak cantumkan berapa kenaikannya atau ketuntasan, tidak. Yang penting ada kenaikan. Mungkin itu Bu Yuyun, barangkali kalau masih ada yang dipertanyakan, monggo. Ya, Coach. Oke, terima kasih. Demikian Bu Yuyun, jawaban dari Ibu Ninik. Jadi ini terkait dengan etika peneliti ya. Kalau sudah tinggi, ya yang kedua, siklus kedua, nilainya ini bagaimana gitu kan? Ini kalau gimana kemudian menilai secara lebih objektif. Nah itu dia, itu etika peneliti itu. Kalau soalnya kalau kedua turun, nanti bagaimana? Kadang-kadang ada perasaan dalam diri kita itu ya. Itu etika peneliti. Jadi kita coba jaga dengan menilai secara lebih objektif. Baik, satu pertanyaan lagi silakan. Kalau ada yang masih ingin menambahkan. Ya, Ibu siapa? Ya, Bu Siti. Bu Siti. Ya, Bu Siti. Ya, Siti Sangada. Oke, silakan Ibu Siti. Ya. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Nini. Baru belajar ini ya. Kita mengamati aja. Cuman tadi di obrolan itu kan tentang KD ya. Ya, nah, kalau yang tadi ada yang menyampaikan kalau dalam PTK itu 1 KD, ada yang bilang 2 KD. Nah, kalau misalnya tidak mempengaruhi judul, misalnya kalau misalnya materinya berbeda,
kata Bu Yuyun apa tadi menyampaikan kalau materi itu berbeda antara siklus 1 dan siklus 2, berarti itu kan untuk menguji sebuah model pembelajaran ya, kalau PBR. Tapi kalau menurut saya, kalau 2KD tapi tidak mempengaruhi judul, apa ya Bu Nini? Tidak merubah judul gitu. Halo? Iya, halo. 2KD Ya, itu satu sudah. judul materi berarti ya? 2KD itu satu judul materi ya, berarti tidak mempengaruhi judul dari PTK itu maksudnya. Oke, ya. Jadi ada 2KD, ya. materinya sama, judulnya sama lah ya, judul materinya sama. Satu Dilakukan penelitian judul seperti itu. PTK itu sebuah materi gitu kan. Oke. Maksudnya misalnya siklus 1 materinya ini, siklus 2 materinya ini, tapi itu tidak mempengaruhi judul PTK gitu, Bu. Ya, Oke. Itu Bang aja, Senggut. Bu Siti. Ya, Nah, itu pertanyaannya. oke. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua. Ya, Yang pertanyaan kedua tentang model pembelajaran PBL. PBL itu kan problem based learning ya, tentang masalah gitu ya. Kalau saya pernah melakukan dengan model PBL, melakukan itu dua pertemuan. Jadi satu kali pertemuan itu, bahkan satu kali pertemuan hanya menguji hasil pembelajaran pada saat post-test. Nah, ini Bu Nini bisa sampai 6 kali pertemuan. Ini. Ya, pertemuannya Seperti banyak kayak ya. PJBL gitu ya, kayak project gitu, hasilnya juga seperti project ya, atau produk. Nah, tolong dijelaskan ini, itu saja mungkin pertanyaan saya. Oke, baik Ibu Siti. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang KD ini ya, Ibu Ninik, 2KD itu seperti apa? Terus yang ini menarik nih, 6 pertemuan tuh ngapain aja? Biasanya 2 pertemuan, 6 pertemuan tuh ngapain aja itu problem based learning itu. Gambar tadi. Oke. Oke, silakan Ibu Ninik ya. Terima kasih Bu Siti. Inilah nanti yang saya jelaskan berhubungan dengan apa yang saya lakukan itu tidak mengada-ada. Jadi istilahnya begini Gus. Kenapa saya tidak tadi ya project base ya? Oh, yang pertama masalah materi tadi judul ya. Judul saya kan kemandirian dan kreativitas, tidak saya cantumkan materi. Saya tidak cantumkan materi. Memang ada sebagian yang dicantumkan pada materi ini. Makanya saya tidak cantumkan materinya. Seandainya saya cantumkan materi tentang hanya itu, maka ya tidak boleh karena mencakup lebih dari satu materi yang ada di judul. Makanya di judul tidak saya cantumkan materinya, gitu ya. 6 kali pertemuan bahkan sampai berapa tadi 13 ya, 13 pertemuan dalam 2 siklus. Di dalam jurnal Coach, makanya saya tadi penelitian tindakan kelas Bapak Ibu guru ketika di tengah-tengah perjalanan ada kendala maka kadang mandek. Saya berusaha apa adanya, makanya di laporan saya nanti kalau Bapak Ibu melihat laporan saya, di situ ada tertulis pada pertemuan ini tidak ada pertemuan karena kendalanya. Di jurnal saya tuliskan pertemuannya tetap lanjut karena kita di jurnal itu harus dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, di tengah-tengah ada kendala misalkan di situ ada saya tuliskan gladi bersih HUT TGB, HUT SMP saya. Jadi di pertemuan itu tetap saya lanjutkan pertemuan ke berapa, tapi di situ tidak ada pertemuan pembelajaran. Di KD berikutnya, di pertemuan berikutnya tanggal 25 Januari itu ada Imlek, tanggal merah gitu ya. Jadi ada, tapi tidak saya masukkan kalau yang itu ya, yang tanggal merahnya itu. Nah, tapi yang ada rapat, ada acara mendadak dipanggil, ada pengawas datang, penting bertemu saya, mohon maaf. Di situ saya cantumkan, saya tidak mau penelitian saya sampai terhenti hanya gara-gara saya dalam pembelajaran itu terganggu. Tapi tetap saya sampaikan di jurnal, nggak apa-apa.
Makanya kan kalau kita mengulang dari awal itu malah lebih parah lagi gitu loh. Sehingga di dalam hasil penelitian itu tetap saya cantumkan kendala-kendala apa yang saya alami di situ. Ya biarkan tim penilai atau misalkan saya akan naik pangkat dilihat tim penilainya, ada begini-begini gitu aja. Itu menurut saya. Jadi makanya tadi bahwa penelitian tindakan kelas tidak mengganggu proses pembelajaran apapun. Ada kendala ya kita itu kan gitu loh, jangan sampai kita mandek. Mungkin itu Ibu Siti, barangkali kalau ada pertanyaan lagi kami persilahkan. Ibu mungkin nyambung sedikit ya Bu. Oh Bu Siti. Iya Bu Siti. Nyambung sedikit gini. Kalau dalam setiap proses pembelajaran tulis dalam RPP ya Bu. Ya. Nah dalam satu kali RPP itu ada beberapa kali pertemuan, ada satu kali pertemuan, ada 2 kali atau lebih, tergantung kepada banyaknya materi yang disampaikan. Nah ini kalau misalnya kita melaksanakan pembelajaran itu kan harus disesuaikan dengan skenario yang sudah tertulis dalam RPP. Kalau misalnya dalam RPP 1 ya dilakukan satu pertemuan, karena di dalam pertemuan itu kan ada sesuai jam, misalnya 1,5 jam itu harus selesai dari itu. Terus kalau misalnya ada pertemuan dalam RPP itu pasti akan tercantum pertemuan kedua. Nah ini kalau di Bu Nini itu kan ada pertemuan sampai 6 kali pertemuan, RPP-nya bagaimana kalau Bu Nini? Iya. Oke, bagus, pertanyaan baik sekali. RPP-nya bagaimana Bu? 6 kali pertemuan ini? Ya, RPP-nya ini saya buat hanya 2 lembar ya. Jadi hanya saya buat 2 lembar. 1 lembar lah istilahnya, karena lembar yang kedua hanyalah tanda tangan sama penilaian. Jadi hanya 3 yang sudah saya itu kan RPP 1 lembar itu cuma tidak bisa saya padatkan. Nah isinya adalah pada saat saya melakukan PBL Bapak Ibu ya, di sini waktunya 15 kali 40 menit. 1 minggunya 5 jam. Ya saya ulangi, 15 kali 40. 1 minggunya 5. 1 minggunya 5 dalam 2 kali pertemuan, 3 dan 2. Jadi kita pembelajarannya tidak bisa langsung 5 jam, karena IPA 5 jam ya. Jadi 3 dan 2. 3 dan 2, 3 dan 2, 3 minggu. 3 minggu dalam materi 1 KD itu. Ya, berarti hampir 1 bulan memang. Hampir 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan ini mohon maaf, PBL yang saya laksanakan. Jadi di sini memang pertemuan per pertemuannya tidak saya cantumkan, tapi langsung saya cantumkan 15 kali. 15 kali. Tapi di dalam penjelasan di mana namanya bab 4 hasil penelitian saya cantumkan. Pertemuan pertama apa bla bla bla, pertemuan kedua bla 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 bla. Anak melakukan apa saja saya cantumkan di situ. Di dalam RPP saya cantumkan hanya bahwa PBL ada 5 sintak atau 5 fase. Mulai dari orientasi masalah, mengorganisasi peserta didik, membimbing, mengembangkan, dan mengevaluasi serta menganalisis. Nanti di RPP-nya itu dalam 5 fase itu akan saya sampaikan saya berikan juga kan nanti di lampiran. Nah, dalam pertemuan-pertemuan itu tidak langsung bahwa kita melakukan PBL itu misalkan harus langsung jadi sampai evaluasi, tidak. Kalau saya melakukan ini misalkan orientasi masalah pada masalah pertemuan pertama. Pertemuan pertama hanya saya sampaikan orientasi masalah ke anak-anak. Nah, di situ kan ada anak-anak mencari informasi. Makanya tadi saya katakan anak ke perpustakaan mencari informasi. Informasi tentang yang saya bagi tugas tadi, ada kelompok A, B, C, D tadi, deret tadi. Tapi anak melakukan pekerjaan sendiri-sendiri, menggambar sendiri-sendiri. Tapi dalam satu kelompok ada 4 anak itu sel hewan, 4 anak sel tumbuhan. Boleh sharing, tapi tidak boleh dalam arti nanti nilainya, karena saya katakan bahwa itu nilai individu, maka tidak ada nilai kelompok karena memang individu yang saya itukan meskipun materinya ada yang sama.
Nah, di pertemuan berikutnya, anak-anak sudah mulai bisa mengerjakan. Katakan, sudah siap materinya, sudah siap alat gambarnya, sudah siap ini. Kemudian mereka melakukan mulai menggambar. Itu mulai, makanya tadi ada lembar observasi unjuk kerjanya, kemudian ada lembar observasi presentasinya. Ketika gambar itu selesai pada pertemuan keberapa, pertemuan berikutnya kami lakukan presentasi. Kita tidak bisa menilai individu per individu kalau waktunya sangat mepet. Saya memberikan keleluasaan itu dan alhamdulillah 15 jam atau dalam 3 minggu itu dalam satu siklus satu materi bisa sampai evaluasi pada siklus pertama. Mungkin itu Bu Siti yang bisa saya jelaskan. Tambah sedikit boleh enggak Bu? Ya, boleh. Lagi. Aduh, saya masih penasaran. Gini. Kalau misalnya penyampaian itu sampai kali pertemuan, satu siklus 6 kali pertemuan, itu apa dilaksanakan ketika untuk proses PTK saja, atau memang kebiasaan ketika mengajar harus sampai beberapa kali pertemuan seperti itu? Putus-putus ya. Itu ini Bu Nenek kira-kira ya 6 kali pertemuan itu pada saat PTK saja atau dalam pembelajaran yang biasa itu 6 kali pertemuan juga. Satu dalam kali pembelajaran iya. Jadi memang KD 3.6 sistem organisasi kehidupan itu memang meskipun saya tidak melakukan PTK waktunya 15 jam. Tahun-tahun lalu begitu. Jadi saya tidak merubah jam alokasi waktu. Jadi alokasi waktu misalkan 100 jam dalam sekian materi, itu untuk materi ini memang 15 jam. Saya tidak merubah gitu loh. Oke. Ya. Begitu Ibu Siti ya. Itu memang dalam keseharian juga sama. Ya. Oke. Ya, silakan Ibu Yuyun. Tambah dikit. Ya. Bu Nini. Ya. Berarti tadi dalam judul kalau tidak disebutkan materi nggak apa-apa ya Bun ya? Kalau menurut saya tidak, tergantung selingkuh Ibu ya. Jadi gini, ada beberapa pengawas, mohon maaf ini saya itu kan sekalian ya. Ada beberapa pengawas yang menginginkan itu sampai lengkap mulai materi tahun pelajaran kelas mana semester berapa tahun berapa. Sedangkan pada saat kita menjurnalkan atau ada aturan-aturan kita mengikuti apa misalkan itu ada batasannya, judul maksimal 20 kata, judul maksimal 15 kata. Saya sering mengikuti lomba-lomba itu begitu, sehingga intinya sebenarnya judul sudah disampaikan pada coach akbar itu ya. Yang penting what kan gitu ya, what-nya. Jadi apa yang ditingkatkan, who-nya, kemudian how-nya, where-nya, when-nya. Itu bisa kita singkat, tidak harus semuanya dicantumkan dalam judul ya. Mungkin kalau nanti akan mengartikelkan ke jurnal malah kebingungan membuang-buang kata-kata di judul. Ini menurut saya untuk materi kayaknya enggak wajib deh menurut saya. Saya kayaknya lebih setuju dengan Bu Nini nih kalau materi tidak usah sebut. Jadi kita lebih leluasa lagi ya Bun ya untuk membahas PTK, untuk memPTK-kan mata pelajaran. Terima kasih. Sama-sama. Bu Yuyun tanya ke pengawasnya. Oh ya, itu penting itu, karena yang akan memberi penilaian itu pengawas. Iya. Iya. Tapi ada sumbernya ya Bun ya. Bun ini ada argumen, ada sumbernya kalau di buku tidak apa tidak disebutkan. Iya, gini ya itu tadi tergantung selingkungnya namanya. Tergantung selingkung itu perguruan tinggi ya. Bukan selingkuh. Ya, selingkung. Jadi beberapa kali saya mengikuti lomba baik itu perguruan tinggi atau dari Kemendikbud sendiri itu ada syarat memang judul harus sekian kata maksimal gitu memang. Oke, baik ya. Terakhir mungkin Ibu Ninik sebelum saya kasih komentar.
Ibu Ninik silakan. Terakhir saya ucapkan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi atas seminar saya ini. Sebenarnya kemarin mau ditatap muka, tapi karena saya istilahnya Gus Akbar memberikan kesempatan kepada saya sampaikan alhamdulillah meskipun secara virtual. Ini adalah syarat saya mau ke 4C memang. Jadi saya ingin Bapak Ibu ayo semangat. Tidak ada sesuatu yang bisa kita raih kalau kita tidak ada kemauan. Apapun yang kita lakukan, salah pun kita tetap harus mencoba. Karena dengan mencoba itulah kita tahu kemampuan kita dan kita akan bisa menaikkan istilahnya meningkatkan kapasitas diri kita. Mungkin itu saja Gus. Terima kasih. Baik, saya ingin memberikan komentar terakhir saya. Pertama masalah penelitian. Saya selalu sampaikan masalah penelitian itu kalau untuk memulai satu saja, ya. Kalau untuk memulai satu saja biar gampang. Biar gampang untuk kita itu melihat tindakan ini memang fokus untuk satu masalah. Kalau ada dua masalah itu dilanjutkan untuk penelitian berikutnya. Biar kita lebih enak, ya. Tapi Bu Ninik ini dua, nggak apa-apa. Kalau udah beberapa kali mungkin bisa, yang penting kan bisa memberikan argumentasinya bahwa satu tindakan ini untuk dua masalah. Kalau saya sih lebih fokus ya, Bapak Ibu, apalagi yang baru mulai, satu aja masalahnya itu. Jadi apakah masalah tentang keaktifan, apakah masalah tadi itu tentang kreativitas, apakah masalah tadi tentang hasil belajar. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah nanti kita akan lihat bersama-sama dari konsep dari bab 2 dari Ibu Ninik. Itu yang menjadi indikator keaktifan. Ini saya akan lihat soalnya dari sisi awal sampai akhir itu ya, konsistensi. Jadi di bab 2, apakah indikator keaktifan yang di instrumen itu sudah ada atau belum? Ya, kita nanti lihat bersama-sama. Karena itu yang akan menunjukkan konsistensi. Jadi misalnya tadi ada keaktifan itu ada 4 hal. Kreativitas itu ada 4 hal. Nah itu ada konsepnya nggak di bab 2? Nah itu penting sekali untuk menunjukkan bahwa ini konsisten itu adalah bahwa instrumen-instrumen itu diambilkan dari konsep-konsep di bab 2. Jadi jangan sampai instrumen kita misalnya ya, kemarin saya kasih contoh instrumen tentang keaktifan kelompok. Nah itu jangan semata-mata diambil tanpa ada konsepnya di bab 2. Karena itu yang paling penting sebenarnya adalah di bab 2-nya itu ada konsepnya, lalu kemudian instrumennya itu kita ambilkan dari konsep itu. Nah nanti itu yang akan kita lihat sehingga itu kita tahu bahwa ini konsisten atau tidak dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Saya kira itu saja. Jumlah KD nanti kita pelajari bersama lagi ya. Saya akan coba cek lagi jumlah KD ini. Ini jadi perdebatan dari dulu pertama kali nih, Ibu Ika kita dia. Perdebatan pertama kita dari dulu itu jumlah KD ini. Boleh nggak lebih dari 1 KD dalam satu penelitian? Kita akan lihat lagi, ya. Kita akan perdalam lagi. Terima kasih banyak untuk semua atensinya. Sampai ketemu di tempat yang berbeda. Yang jelas bahwa teman-teman sekalian yang peserta diklat, peserta mentoring ini, kita akan fasilitasi seperti ini. Sebelum seminarnya, setelah hasil ya didapatkan itu kita fasilitasi, dan pas ketika akhir penelitian juga kita fasilitasi. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sukses, Bu Ninik. Tutup ya. Yuk sama-sama.